Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasya Al-Fardani. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang epistemologi dalam cabang ilmu filsafat. Ya, jadi epistemologi itu merupakan suatu pemahaman atau mengkaji tentang ilmu pengetahuan, dari manakah sumbernya dan bagaimana cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Nah, di sini epistemologi terbagi menjadi dua, epistemologi barat dan epistemologi Islam. Epistemologi barat itu terdiri dari yang pertama yang namanya rasionalitas, ya, itu berdasarkan paham yang berlandaskan dengan menggunakan akal. Sedangkan empiris itu berdasarkan atas pengalaman atau suatu paham yang menjadikan pengalaman ini sebagai sumber ilmu. Kemudian ada kritisme. Di sini itu bahwasanya akal agar bisa mencapai kebenaran itu harus terlebih dahulu diselidiki dengan kemampuan dan batas-batas rasionya. Kemudian ada intuisi, itu merupakan pengenalan sesuatu secara langsung dan bukan melalui secara logika. Kemudian yang epistemologi Islam itu dia memiliki beberapa paham atau tiga terstruktur, ya. Yang pertama itu ada epistemologi bayani. Ini epistemologi bayani itu epistemologi yang berdasarkan pada kebenaran, ya, atau berdasarkan terhadap penjelasan. Karena bayani ini diartikan itu sebagai pemikiran yang menekankan penjelasan teks lalu untuk dipahami, seperti ya ilmu nahwu, fikih, usul fikih, kalam, dan balaghah. Kemudian ada epistemologi irfani. Jadi epistemologi irfani itu sinonimnya dari makrifat, ya, yaitu pengetahuan, yang artinya ini pengetahuan ini diperoleh secara langsung dari Tuhan lewat olah rohani yang dilakukan atas dasar cinta atau keinginan yang kuat. Jadi irfani ini berbeda dengan ilmu, ya. Kalau ilmu itu menunjukkan pengetahuan itu yang diperoleh melalui transformasi dan juga rasionalitas menggunakan akal. Jadi pengetahuan irfan ini itu tidak didasarkan dari sebuah teks seperti bayani, tetapi pada kasyaf, ya, tersingkapnya jadi rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Jadinya dengan irfan ini realitas Tuhan itu rahasia-rahasianya itu akan terungkap, tetapi dengan olah itu rohani tadi, ya. Kemudian ada epistemologi burhani yang terakhir. Jadi epistemologi burhani itu berpandangan bahwasanya sumber pengetahuan itu berupa akal, kekuatan rasio, dan yang dilakukan dari dalil-dalil logika. Jadi epistemologi burhani itu berpotensi bawaan manusia secara naluri, kemudian indrawi, eksperimen, dan konseptualisasinya. Jadi dalam fungsi dan peran akal dalam epistemologi ini itu sebagai alat analisis dan kritis. Jadi di dalam epistemologi burhani itu berusaha memaksimalkan akal dan menempatkannya sejajar dengan teks suci dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Artinya menyetarakan, ya, antara akal dengan teks suci. Jadi dalam epistemologi ini penggunaan akal atau rasional itu tidak berhenti hanya sebatas rasio belaka, tetapi melibatkan pendekatan empiris, pendekatan pengalaman,
sebagai kunci utama untuk mendapatkan ilmunya, sebagaimana banyak dipraktikkan oleh para ilmuwan barat. Jadi tidak terlepas dari empiris, pengalaman, atau sesuatu yang sudah terjadi. Sejarahnya itu pasti akan terlalu terlibat. Mungkin itu saja.